Baik, selamat siang Ibu. Gimana Selamat kabarnya siang, hari ini? Pak. Eh, saya pagi ini agak agak bingung, Pak. Saya, Pak. Iya, kemarin katanya mau ketemu untuk menyampaikan sesuatu hal gitu. Nah, Tentang ya apa Ibu? itu. Nah, saya itu mau butuh teman ngobrol gitu, Pak. Saya itu di dalam pikiran ini kayaknya penuh gitu, pengen mau mengurai itu aku agak susah gitu. Iya, bisa saya bantu Ibu. Mungkin apa tujuan Ibu atau apa rencana Ibu kira-kira yang bisa eh, dijabarkan di sini barangkali? Oke, saya itu punya rencana mengembangkan sekolah yang berbasis pada kesehatan remaja. Jadi benar-benar tidak karena saya memang basisnya pada sekolah menengah atas, jadi saya merencanakan untuk ada sesi atau apa namanya program khusus yang membahas isu tentang kesehatan remaja. Kesehatan ini bukan hanya kesehatan fisik ya, tapi juga kesehatan mental dan kesehatan seksual. Ya, bagus sekali itu rencana Ibu. Apa yang melatar belakang Ibu memilih rencana yang seperti itu untuk sekolah? Saya itu agak prihatin ya Pak, dari beberapa cerita remaja di sekolah saya maupun beberapa sekolah di sekitar saya itu banyak remaja yang mengalami kehamilan di luar pernikahan. Nah, saya merasa sekolah ini nggak bisa diam gitu, artinya kita menerima siswa yang sekolah dalam keadaan sudah apa namanya sudah mengalami itu, mau tidak mau aturan yang harus kita lakukan adalah kita tidak mengizinkan dia untuk sekolah gitu kan, dengan banyak pertimbangan. Nah itu bagi saya kok uh, sesuatu yang meresahkan karena tidak hanya di sekolah kami. Saya berpikir harus ada program untuk mencegah ini gitu Pak. Baik Ibu, iya. Eh, Kira-kira apa konsekuensi jika ada siswa yang maaf gitu, hamil di luar nikah atau mungkin kurangnya ada pendidikan edukasi seksual mungkin seperti itu, Bu. Apa konsekuensinya di Uh, sekolah itu? Kalau di sekolah saya masih ditawarkan untuk belajar di rumah, artinya tidak dikeluarkan dari sekolah Pak. Nah, tapi ada di sekolah di dekat sekolah kami itu sudah dengan tegas yayasan yang meminta untuk uh, pindah gitu ya. Artinya siswa itu jelas dikeluarkan. Itu Pak. Kalau di tempat kami merasa masih harus memilih haknya sebagai manusia yang atau sebagai anak yang wajib belajar itu Pak. Iya, berarti ada tindakan khusus gitu ya Bu ya dari pihak sekolah, mungkin. eh, nah, apa ini kira-kira hambatan Ibu dalam menerapkan konsekuensinya? Kan kadang ada orang tua yang eh, misalnya tidak terimanya itu kok bisa ini, anak saya masih sekolah kok bisa hamil eh, di luar nikah seperti itu. Nah, apa hambatan Ibu untuk menyikapinya ke pihak orang tuanya? Tantangannya sih memberi pemahaman ya Pak kepada orang tua. Jadi orang tua itu merasa ya namanya orang tua merasa benar yang punya anak yang bisa ngatur dan lain-lain. Tapi kami berpikir yang lain. Nah itu saya kira menyamakan persepsi, menyamakan perspektif berpikir itu yang sulit bagi saya itu Pak. Ya, eh, baik. Terus kira-kira strategi apa yang tepat, langkah awal apa yang tepat supaya program Ibu ini bisa berjalan dengan baik? Saya masih saya punya keterbatasan dalam menciptakan kerjasama dengan lembaga mana yang sesuai gitu ya. Selama ini saya punya pandangan kita bisa bekerja sama dengan Dinas Perempuan dan Anak gitu. Nah, tapi sejauh ini yang sudah kami lakukan itu hanya konsultasi gitu. Nah, betul-betul membuat program yang sampai bisa diinternalisasi dalam pembelajaran itu belum gitu. Nah, itu masih menjadi keinginan saya sebenarnya. Ya, baik, bagus sekali, Bu. Nah, dari apa strategi Anda tadi, kira-kira
apa alat ukur yang bisa melihatkan keberhasilan dari strategi Ibu tadi? Yang pertama jelas tidak ada kasus yang sama, artinya sudah tidak ada kasus kehamilan di luar nikah. Kemudian perilaku remajanya sudah menunjukkan perilaku yang sehat. Sehat itu artinya gaya berpacaran itu tidak apa ya namanya masih terkontrol begitu, dan orang tua atau keluarga anak-anak itu punya atau menjadi support sistemnya anak-anak. Mereka paham apa yang harus mereka lakukan di rumah selain di sekolah. Artinya sebagai pencegahan ini terjadi. Tuh. Ya, berarti semacam tindakan preventif itu ya, Bu ya, semacam tindakan yang kita perlu adanya sosialisasi lebih dulu. Nah, kira-kira strategi apa nih? Ya, misalnya strategi alternatif apa? Barangkali nanti di ketika pelaksanaan itu eh, pelaksananya Ibu ada kendala atau ada hambatan, jadi tidak bisa menerapkan strategi yang A tadi. Apakah ada alternatif langkah lagi yang bisa Ibu siapkan untuk menghadapi tantangan atau hambatan yang eh, istilahnya plan A tadi tidak bisa berjalan dengan maksimal seperti itu? Ya. Saya berpikir untuk menjalin kerjasama dengan LSM. Jika memang lembaga pemerintahan seperti Dinas Perempuan dan Anak kurang bisa sinergi begitu ya. Jadi saya kira perlu menggandeng lebih banyak LSM atau organisasi non pemerintahan itu sih Pak. Ya. Mungkin dari pihak sekolahan siapa saja yang bisa Ibu gandeng untuk bisa membantu rencana Ibu yang nantinya akan diterapkan di sekolahan ini? Eh, Pihak pihak mana saja? Kepala Siapa sekolah saja? bisa, kemudian BPBK-nya sejauh ini memahami kebutuhan ini, kemudian wali kelas. Nah, mungkin yang masih jadi tantangan ini beberapa guru kelas atau beberapa guru yang mengajar itu mungkin tidak semuanya punya keinginan yang sama gitu, belum ya. Tapi yang bisa diajak bekerja sama tentu saja kepala sekolah, BK dan wali kelas. Dan itu sejauh yang saya amati bisa untuk kerjasama. Ya, baik Ibu. Yang saya tangkap ini berarti kita mengkaitkan semua stakeholder yang ada di sekolahan untuk bisa sama-sama sevisi untuk melaksanakan tujuan yang sudah Ibu rencanakan tadi. Nah, di sini kapan kira-kira Ibu mulai menerapkan rencana itu nanti? Eh, saya kira minggu depan kepala sekolah bisa ada waktu, dan itu mungkin akan saya ajak untuk menghubungi LSM atau lembaga non pemerintahan itu untuk bisa kami konsultasi dan sharing. Misalnya tidak tidak datang, mungkin kita juga bisa ngobrol virtual. Ya, mungkin dikomunikasikan lagi ya sama pihak-pihak yang terkait tadi, Bu ya. Eh, dari sini mungkin bisa ditarik kesimpulan. Mungkin Ibu bisa menarik kesimpulan dari rencana tadi seperti apa yang eh, baiknya gitu. Apa kesimpulannya Ibu? Oke, dari apa yang sudah kita bicarakan bersama ini tadi Pak, saya mulai sedikit eh, luruskan pikiran gitu ya, karena sudah saya urai satu-satu. Ternyata saya perlu membuat perencanaan untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan LSM. Itu bagaimana perencanaan ini bisa berhasil? Saya kira saya perlu melibatkan kepala sekolah, BPBK dan wali kelas. Jadi nanti eh, ketika memang sudah bisa langsung connect atau komunikasi, kita bisa langsung eksekusi untuk membicarakan program apa yang bisa dikerjasamakan secara langsung dengan sekolah. Itu sih Pak. Nah ini dari tadi yang saya pikir-pikir nih apa gitu. Sekarang ketemu Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak. baik Ibu. Ya, kira-kira perlu nggak komitmen apa yang sekiranya nanti bisa memperkuat nanti rencana Ibu bisa diterapkan di sekolah? Jadi mungkin komitmennya bisa mencakup siapa saja yang terlibat. Jadi kan nanti ada rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tersebut. Hmm, komitmennya.
Ya bersama-sama ya. Artinya ketika sudah disepakati menjadi program sekolah, saya kira komitmen bisa dalam bentuk koordinasi berkala atau evaluasi berkala antara kami lembaga sekolah dengan mereka. Dari situ mungkin data-data di sekolah selama berapa bulan berjalan juga menunjukkan seberapa efektif program ini akan berjalan. Ya, baik Ibu. Saya lihat mulai dari awal perencanaan tadi, terus dari langkah apa yang akan Ibu lakukan nanti dan kesimpulan serta komitmen yang sudah bulat dari Ibu, saya yakin nanti rencana Ibu pasti akan berjalan secara maksimal di sekolahan. Terima kasih, Eh, Pak. Iya, mungkin bisa ketemu di lain waktu Ibu untuk mengobrol tentang yang lain. Boleh 2 bulan atau 3 bulan lagi mungkin kita bisa ini lagi deh, Pak. Ya, baik Ya, Ibu. Terima kasih ya. sama-sama, Pak. Oke, saya end record.